Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani STMT selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Gloriska Syafila dengan NPM 2510-182. Saya Rabiul Alim dengan NPM 2510-125. Saya Bimadian Febriawan dengan NPM 2510-145. Saya Rivaldo Alfrido dengan NPM 2510-148. Saya Septimian Yung dengan NPM 2510-129. Saya Isra Saputra dengan NPM 2510-183. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang bertema bisnis film. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Penyebab bisnis film berubah dari bidang produksi barang menjadi bidang jasa bisnis. Film dulu termasuk bidang produksi barang karena hasil utamanya berupa produksi fisik, yaitu ada seperti kaset, VCD atau DVD yang dijual kepada konsumen. Namun seiring perkembangannya zaman teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, bisnis film kini berubah menjadi bidang jasa, terutama melalui layanan streaming online seperti Netflix dan Disney atau video. Rumusan masalah yang pertama, apa yang menyebabkan bisnis film mengalami perubahan dari bidang produksi barang menjadi bidang jasa? Yang kedua, apakah bisnis film yang sekarang atau streaming lebih menguntungkan? Yang ketiga, siapa yang diuntungkan dari perubahan bisnis film menjadi jasa streaming? Yang keempat, bagaimana supaya bisnis film atau jasa streaming bisa lebih baik? Baik, di sini saya akan membahas tujuan tugas. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bisnis film dari bidang produksi barang menjadi bidang jasa. Dan yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan pada modal bisnis jasa streaming film. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pihak-pihak yang paling diuntungkan dari perubahan bisnis film konvensional menjadi layanan jasa streaming. Dan terakhir, untuk memahami peran regulasi, cipta dan transparansi dalam menciptakan sistem bisnis film yang berkeadilan. Adalah manfaat dari bisnis film. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan pemahaman baru tentang konsep keadilan dalam model bisnis digital, khususnya pada industri film berbasis jasa streaming. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi perusahaan streaming sebagai masukan untuk menciptakan sistem pembagian keuntungan yang lebih transparan dan adil bagi kreator dan mitra produksi. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu topik pembahasan. Yang pertama, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kemajuan teknologi, internet dan perangkat pintar memungkinkan film disebarkan secara digital tanpa perlu bentuk fisik seperti DVD. Hal ini membuat proses distribusi lebih murah. Yang kedua, perubahan kebiasaan konsumen masyarakat kini lebih suka menonton secara praktis dan instan lewat ponsel ataupun laptop daripada harus membeli dan menyimpan DVD. Yang ketiga, efisiensi biaya dan akses dengan layanan streaming. Konsumen cukup berlangganan sekali untuk menonton ribuan film tanpa perlu membeli satu persatu. Pembahasan yang kedua yaitu keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, pendapatan berkelanjutan atau langganan. Dulu pendapatan sekali beli yang berupa barang DVD tadi. Sekarang pendapatan terus-menerus dari pelanggan yang berlangganan tiap bulannya. Yang kedua, biaya distribusi lebih murah. Tidak perlu mencetak DVD atau mengirim barang fisik, cukup unggah film ke platform digital. Yang ketiga, pasar lebih luas. Layanan streaming bisa diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia hanya dengan internet. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan ketiga. Siapa sih yang diuntungkan dari perubahan bisnis film menjadi jasa streaming? Yang pertama, perusahaan penyediaan layanan seperti Netflix, Disney, video, mereka paling diuntungkan karena mendapat pendapatan. Tetapi setiap bulan dari jutaan pelanggan di seluruh dunia, selain itu biaya produksi
dan distribusi, mereka lebih efisien dibandingkan menjual DVD. Dan yang kedua, konsumsi penonton juga diuntungkan karena bisa menonton ribuan film kapanpun dan dimanapun tanpa harus membeli DVD atau ke bioskop. Biaya langganan juga lebih murah dibandingkan membeli film satu persatu. Ketiga, pembuat film dan kreator konten, mereka mendapatkan kesempatan lebih luas untuk menayangkan karya ke audiens global dan bisa menjadi royalti dari penonton digital. Dan pembahasan yang keempat, bagaimana supaya bisnis film jasa streaming bisa lebih fair. Dan yang pertama, pelindungan terhadap hak cipta. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama untuk mencegah pembajakan agar tidak merugikan para kreator. Kedua, bagi hasil yang adil untuk membuat film, platform harus memberikan royalti yang seimbang kepada produser, sutradara, dan aktor sesuai jumlah penonton atau popularitas filmnya. Ketiga, peluang bagi film lokal, layanan streaming harus memberi ruang bagi film kreator lokal agar biaya didominasi oleh produksi luar negeri. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, bagian penutup. Kesimpulan pertama yaitu bisnis film berubah dari produksi barang menjadi jasa karena perkembangan teknologi digital, perubahan gaya hidup masyarakat, serta kebutuhan akan kemudahan dan efisiensi dalam menonton film. Model bisnis jasa streaming film lebih menguntungkan secara jangka panjang karena memberikan pendapat rutin, namun keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas konten dan jumlah pelanggan yang bisa dipertahankan. Kesimpulan kedua, jadi perubahan bisnis film dari produk ke jasa menguntungkan semua pihak, terutama perusahaan penyedia layanan, penonton, dan pembuat film, karena semuanya mendapatkan manfaat ekonomi dan kemudahan akses yang lebih besar. Bisnis film akan lebih fair jika semua pihak, perusahaan, pembuat film, dan penonton mendapat manfaat yang seimbang melalui sistem bagi hasil yang adil, transparansi, dan dukungan pada karya lokal. Sekian materi dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.